Keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita beribadah kepada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, saya undang berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hadirlah dalam ibadah keluarga ini ya Tuhan, agar kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Keluaran 15 ayat 19 sampai 21 kita persiapkan dahulu. Kalau sudah kita temukan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sebelum membaca Alkitab. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon arahkan dan terangi hati kami. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mendapat tuntunan dari firman yang akan kami baca. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dipersilakan duduk kembali. Shalom. Saudara-saudara, keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan tentang peristiwa di laut sesudah bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari kita membayangkan perjalanan yang begitu mengerikan. Di depan ada laut, di belakang ada orang yang membawa pedang, tentara Mesir, Firaun dengan segala kekuatannya, kereta berkuda. Mereka membawa pedang untuk membunuh bangsa itu. Sementara bangsa itu tidak punya pengalaman berperang. Pengalaman yang dimiliki adalah mereka sebagai budak, membuat batu bata, mereka bekerja keras untuk sang majikannya. Untung-untung kalau mereka mendapat makanan yang cukup. Makanan pun satu hari hanya sekali. Peristiwa itu tentu saja membuat mereka meratap, membuat mereka pilu hatinya. Nah, setelah mereka ditolong oleh Tuhan, mereka dibebaskan dari Mesir, dari perbudakan yang demikian kejamnya, mereka diajak keluar, dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir. Namun, bangsa Mesir tidak merelakan mereka keluar. Mengapa? Yang pertama tentu saja dari sisi ekonomi mereka kehilangan tenaga kerja yang sangat murah. Itu berarti ekonomi mereka akan mengalami kesulitan apabila bangsa yang dijadikan budak itu meninggalkannya. Namun demikian Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, menurut sudut pandang orang-orang Mesir, Firaun, apa sih yang menyebabkan bahwa orang-orang Israel itu diperlakukan sedemikian kejamnya? Bukankah mereka itu adalah dari keluarga Yusuf? Siapa sih Yusuf? Dulu pernah menjadi penguasa kedua setelah raja. Bukankah Yusuf sebagai penguasa kedua sangat berjasa untuk melindungi orang Mesir dari bencana kelaparan, dari kematian yang disebabkan oleh paceklik, yang disebabkan oleh kelaparan? Ibu, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan, jawabannya adalah bahwa di kemudian hari muncullah seorang Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Itu artinya Firaun dalam pengertian raja dinasti Firaun, di kemudian hari mereka tidak mengenal siapa Yusuf. Mereka tidak mengenal asal-usul Yusuf dan jasa-jasa Yusuf. Bahkan orang-orang Israel itu dianggap sebagai ancaman. Kalau mereka berkembang dengan baik, maka bisa-bisa eksistensi mereka akan mengalahkan orang Mesir. Tentu saja ini menimbulkan pemikiran bagi Firaun bagaimana menghambat pertumbuhan mereka, bagaimana supaya bisa memperlakukan mereka yang kira-kira menguntungkan orang-orang Mesir. Hal itulah yang dipikirkan sehingga mereka dijadikan budak, yaitu orang-orang Israel dijadikan budak. Disebut orang Ibrani. Apa sih artinya Ibrani? Ibrani itu artinya budak. Kalau keturunan Yakub itu disebut orang Ibrani, ya peristiwa di Mesir inilah sebenarnya munculnya. Ibu, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan, namun
penindasan atau perbudakan itu ada batasnya. Kapan batasnya? Setelah mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengarkan doa mereka. Pada akhirnya Tuhan berkenan melepaskan mereka dari perbudakan dengan membawa mereka untuk masuk ke negeri yang dijanjikan. Negeri yang dijanjikan itu sebenarnya sudah lama terjadi pada zaman Abraham, Ishak, Yakub, itu sudah dijanjikan. Namun perwujudannya 400 tahun umat Tuhan diperbudakan. Cukup lama atau sangat lama. Dari 70 orang menjadi satu bangsa, memang itu memerlukan waktu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Kejadian 15, itu menjadi jelas apa sebabnya umat Tuhan sampai 400 tahun diperbudak. Itu menjadi jelas di sana. Nah, sekarang menjadi renungan kita adalah ketika peristiwa di laut itu berlalu, mereka yaitu umat Tuhan naik ke darat, disinilah mereka memuji Tuhan yang dipimpin oleh Miriam secara otomatis, barangkali secara otomatis tidak spontan, secara spontan. Lalu Miriam kakak Harun mengambil rebana diikuti oleh putri-putri yang lain, lalu menyanyi, menari-nari, memuji Tuhan. Apa sebabnya mereka memuji Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya secara manusia sudah tidak ada jalan untuk selamat, namun Tuhan membuka jalan untuk mereka selamat. Yaitu Tuhan dengan memerintahkan Musa untuk menepuk permukaan laut dengan tongkatnya. Akhirnya air laut itu terbelah dan bangsa itu dapat menyeberangi laut. Setelah mereka naik, kembali Musa suruh mengacungkan tongkatnya ke laut, dan orang-orang Mesir, Firaun dengan segala bala tentaranya, kereta-kereta kudanya menjadi tenggelam. Peristiwa ini merupakan peristiwa kemenangan atas pertolongan Tuhan, merupakan peristiwa iman yang menyelamatkan mereka. Itulah yang membuat Miriam dengan semua perempuan Israel bersuka cita. Ibu, bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini tentu saja membuat pengalaman ini sungguh menjadi suatu pengalaman iman yang tidak bisa dilupakan. Bahkan ini menjadi titik tolak akan kepercayaan mereka. Diceritakan sesudah itu, misalnya saja sesudah diceritakan akhir dari pasal 14 itu dikatakan, sesudah mereka menyaksikan bahwa orang-orang Mesir tenggelam dengan segala kekuatannya, tenggelam ke dalam laut, maka mereka menjadi takut akan Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Dan sejak itu mereka percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka. Nah, ibu, bapak, saudara yang diberkati Tuhan, lalu bagaimana relevansinya kepada kita hidup yang dewasa ini sebagai orang percaya? Saya pikir kita ada banyak alasan untuk mengucap syukur. Meskipun keadaan yang terjepit pun masih ada alasan untuk mengucap syukur. Ada pengalamankah dari Bapak Ibu yang bisa dibagikan kepada saudara-saudara yang lain? Yaitu pengalaman iman atas pertolongan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan yang hebat,
dan akhirnya Tuhan membebaskan? Kalau ada yang mau memberi komentar. Ibu bapak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada nyanyian dalam Kidung Jemaat, yaitu Kidung Jemaat 439 ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ini di ritnya mestinya kurang 4 saya tadi nyanyikan. 4. Tapi intinya bahwa dalam keadaan susah pun, ketika kita mengingat akan kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita bisa bersyukur. Ada alasan untuk bersyukur. Sebaliknya, kalau kita melihat tantangan, melihat kesulitan, itu menjadi fokus kita, bukannya syukur yang keluar dari diri kita, bukannya syukur yang keluar dari hati kita, tapi keluh kesah, kesulitan, atau ya serupa itulah. Yang pada akhirnya kita tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Nah sekarang ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa yang dialami oleh umat Tuhan atas tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dari maut ketika mereka menyeberangi laut itu, ini menjadi sumber puji-pujian bagi orang Israel kepada Tuhan. Orang Israel memuji Tuhan atas perbuatan-perbuatan yang demikian. Banyak lagi perbuatan-perbuatan Tuhan yang juga bisa menjadi sumber puji-pujian bagi Tuhan. Sekarang persoalannya begini Ibu Bapak. Adakah kita juga memuji Tuhan yang bersumber dari pengalaman nyata seperti tadi? Bukankah ada banyak pengalaman yang kita alami berkaitan dengan perjalanan kehidupan kita? Jikalau ada pengalaman iman, dan itu bisa kita jadikan sebagai sumber puji-pujian, maka bersukacitalah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara termasuk orang-orang yang tahu berterima kasih, tahu memuji Tuhan. Dalam keadaan kita sekarang ini, apalagi kalau masalah ekonomi, semua orang bermasalah. Semua, maksud saya, semua bergumul. Tidak peduli si kaya dan si miskin juga. Si kaya juga bergumul tentang ekonomi. Bukan karena tidak ada, tetapi bagaimana kadang-kadang menyelamatkan hartanya. Itu suatu pergumulan. Begitu juga bagi si miskin. Bagaimana untuk bisa tercukupinya hidupannya. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang membuat kita adalah bersyukur ketika kita tahu berterima kasih. Dan ada banyak alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ada banyak alasan untuk bersyukur. Dalam keadaan kita sekarang ini juga, kita yang untuk pemerintah menganjurkan untuk mengisolasi diri ya di rumah, ikut serta memenuhi program pemerintah memutus penyebaran virus corona, tidak mengadakan perkumpulan
bentuk apapun. Kadang-kadang kita menjadi kesepian, membuat kita kayak lontang-lantung gitu ya. Tapi toh ini justru kita bersyukur. Ada saat-saatnya kita menikmati hidup bersama keluarga. Kita membangun kembali relasi dengan keluarga. Yang dulu mungkin hanya beberapa jam waktu kita bisa komunikasi dengan keluarga. Suami berangkat pagi pulang malam. Begitu juga ada istri yang berangkat pagi pulang malam atau pulang sore. Ketika berangkat anak-anak masih tidur, ketika pulang anak-anak sudah tidur, kapan waktunya bertemu. Dan inilah saatnya kita untuk membangun relasi yang lebih intim, lebih akrab satu dengan yang lain, saling mencintai. Dengan demikian Ibu Bapak Saudara, kita boleh bersyukur. Bukan karena datangnya virus corona yang mengancam, tapi kita bersyukur kita masih bisa hidup. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Kalau sekiranya ada yang sakit, Tuhan masih memberikan napas hidup kepada kita. Itu sudah cukup untuk kita mengucap syukur. Hayatilah keajaiban Tuhan. Hayatilah pekerjaan Tuhan yang membebaskan kita, yang menolong kita dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita menengadahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan atas perbuatan besar yang Tuhan lakukan bagi orang-orang Israel, menyelamatkan mereka dengan membebaskan mereka dari perbudakan, bahkan mengaruniakan kepada mereka negeri perjanjian. Demikian juga Tuhan telah menolong kami. Sampai saat ini pun kami beroleh kesehatan, itu semua merupakan anugerah Tuhan, di mana semua orang menjadi khawatir untuk terjangkitnya virus corona, yang menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan setiap orang. Namun Tuhan, kami boleh bersyukur atas pertolongan Tuhan. Sampai saat ini pun kami dalam keadaan baik, tak kurang suatu apapun. Meskipun kami harus mengisolasi diri, kami menghindarkan dari perkumpulan atau kerumunan orang banyak. Sebaliknya kami harus mengalami hidup di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih atas perbuatan baik Tuhan yang membuat kami saling menyayangi,
di antara keluarga, membuat kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan mengambil bagian dalam hati kami. Roh-Mu yang kudus menerjemahkannya, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk masing-masing keluarga Jemaat Cahaya Kasih, juga para simpatisan. Tuhan, inilah kami sekalian yang beribadah di keluarga masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan atas kehidupan keluarga kami. Kami mohon penyertaan Tuhan atas segala keberadaan kami, agar kami boleh mengalami pertolongan Tuhan dalam segala hal. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk majelis Jemaat Cahaya Kasih. Berkati pelayanan mereka di rumah tangga mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa untuk pengurus ke-6 Pelekat. Kami berdoa untuk panitia renovasi. Kami berdoa untuk panitia hari-hari besar gerejawi. Dan kami berdoa untuk setiap pekerjaan baik di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Kami mohon Tuhan campur tangan, agar apa yang kami perbuat, meskipun kami mengalami banyak keterbatasan, namun itu semua menjadi bakti kami kepadamu. Berkati ya Tuhan, agar orang lain pun beroleh berkat dari karya kami. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak ikut serta karena berada di luar rumah, ataupun mereka berada di luar kota karena pekerjaan, karena tugas-tugas. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan senantiasa dampingi mereka dan berkati setiap perilaku mereka, agar mereka pun boleh mengalami sukacita karena pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang tidak bisa pergi ke sekolah karena pembatasan terkait dengan penyebaran virus corona. Biarlah anak-anak kami tetap bergembira belajar di rumah. Anak-anak kami tetap bersemangat untuk tetap mempersiapkan masa depan melalui pendidikan mereka, meskipun dari rumah, sehingga mereka pun boleh mengalami sukacita atas pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa bagi Bapak Gosal, kami berdoa bagi Ibu Sincesu, kami berdoa bagi Bapak Demianus Suebu, bagi Ibu Sriamah Matakupan, Bapak Calvin Satulayu, Ibu Wilfrid Sitompul, Ibu Hartuti, Ibu Toto Sunarto, Ibu Hartini, Ibu Zakaria Tentua, Bapak Awe, Bapak Edi Paat, bahkan saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Marilah Tuhan, Engkau berkenan menjamah mereka, agar melalui jamahan tangan Tuhan, semua sarana yang dipakai, baik obat-obat maupun perawatan, menjadi sarana penyembuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, bagi Ibu Janda, Bapak Duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan berkenan menopang, memberkati mereka. Kami bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan berjalan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Yosias Haryanto Tumil, keluarga Sony Karepuan, keluarga Samuel Magin, keluarga Bonggas Manurung, keluarga Antonius D. Idong,
keluarga Ibu Marta Juliana. Mari Tuhan, Engkau hadir di keluarga-keluarga ini, dampingi dan sertai setiap keluar masuk anggota keluarga ini, agar mereka pun boleh mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bagi kehidupan berjemaat, saya kasih Tuhan juga berkati. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Terima serta sempurnakan yang semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bangkit berdiri untuk kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu bersama keluarga, mari kita berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Aku barisnya, ku di
hati dan pikiran serta mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, ibadah selesai.